Hai, ketemu lagi dengan saya, Ati Marmiati, masih di channel Our Synergy. Kali ini saya akan melanjutkan membahas atau mengupas tentang program pengungkapan secara sukarela wajib pajak. Kalau yang video pertama sudah membahas tentang gambaran umumnya dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk program pengungkapan sukarela. Nah, kali ini saya akan membahas lebih detail terkait tata caranya sampai dengan pembayaran PPh final yang harus dibayar bagi peserta atau bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Cara pengungkapan program pengungkapan sukarela ini secara umum surat pemberitahuan pengungkapan harta bentuknya nanti melalui DJP online dan mengisi e-form, kemudian disampaikan secara elektronik melalui laman DJP online. Ini akan buka 24 jam dalam 7 hari. Jadi minggu pun Bapak Ibu tetap bisa mengikuti program ini. Misalnya Senin sampai Sabtu sibuk sekali dengan bisnisnya, maka bisa dilakukan di hari Minggu. Nah, setelah mengunggah e-form yang sudah diisi dengan harta tambahan dan utang, maka nanti akan memperoleh sket surat keterangan. Nah, peserta program pengungkapan sukarela dapat menyampaikan SPPh kedua, ketiga, dan seterusnya. Peserta PPS juga dapat mencabut SPPh dengan mengisi SPPh selanjutnya dengan nilai 0. Dengan nilai 0. Kemudian peserta PPS yang mencabut SPPh tidak dapat lagi menyampaikan SPPh berikutnya. Jadi ini perlu dipikirkan matang-matang. Apabila sudah submit, kemudian mau dicabut, kemudian mau submit lagi, tentu sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah mencabut permohonan, maka tidak bisa meneruskan lagi, tidak bisa mengikuti program ini. Bagaimana cara melakukan pembetulan SPPh? Ketika tadi pertama sudah melakukan upload, sudah mengupload SPPh, maka bisa mengupload SPPh kedua, ketiga, dan seterusnya yang memuat 1. Harta bersih setelah perubahan, harta bersih setelah perubahan. Harta bersih yang tidak dilakukan perubahan, harta bersih yang diubah, dan harta bersih yang baru diungkapkan. Nah, ini masih bisa dicek and recheck sepanjang tidak mencabut, maka perbaikan-perbaikan seperti ini masih bisa dilakukan sepanjang program ini masih berlangsung. Dan program ini berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2022. Nah, perbaikan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau perubahan tarif ini bisa terus dapat dilakukan sepanjang program ini berlangsung. Cara pengungkapan atau pencabutan SPPh, pencabutan SPPh, ini dengan tadi mengisi SPPh kedua atau ketiga dengan nilai 0, Konsekuensinya, ini ada konsekuensinya. Bagi peserta yang melakukan pencabutan, maka dia akan berkonsekuensi pencabutan SPPh. A itu seket sebelum pencabutan SPPh batal demi hukum. Jadi misalnya sudah melakukan 2 atau 3 kali, kemudian yang keempat dia cabut, maka SPPh yang sudah dilaporkan tadi seketnya itu seket 1, 2, 3 menjadi batal demi hukum.
B. Sket pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH. C. Wajib pajak dianggap tidak ikut program pengungkapan sukarela. D. Wajib pajak tidak menerima manfaat dari program pengungkapan sukarela, baik itu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Yang E. Wajib pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH. F. Putusan banding, gugatan, dan atau PK atas wajib pajak kembali dapat ditindaklanjuti. Ya, kembali dapat ditindaklanjuti. Nah, apa saja yang harus disampaikan? Ya, apa saja yang harus disampaikan terkait dengan SPPH? Ada nanti SPPH induk, ya, ada SPPH induk, kemudian daftar rincian harta bersih, daftar utang terkait, kemudian pernyataan repatriasi dan atau investasi bagi wajib pajak yang akan berkomitmen untuk melakukan repatriasi dan atau investasi. Nah, ada tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan kedua, yaitu berupa pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum, kemudian mengunggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan atau PK. Ketiga, pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini berlaku untuk kebijakan kedua, ya, atas perolehan harta 2016 sampai 2020. Nah, ini cara menghitung pajaknya, ya, cara menghitung pajaknya. Pajak penghasilan final, cara menghitungnya tarif dikalikan nilai harta bersih. Harta bersih sendiri merupakan harta dikurangi utang sesuai dengan Undang-Undang Teks Amnesti, yaitu utang yang terkait dengan perolehan harta, hanya utang terkait perolehan harta. Catatan, dalam hal harta atau utang dalam bentuk falas, maka harus dihitung menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal akhir tahun pajak terakhir, ya, pada akhir tahun pajak terakhir. Jadi kalau kebijakan pertama tadi berarti kurs pajak pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk kebijakan kedua berarti tanggal 31 Desember 2020. Pedoman nilai harta untuk kebijakan pertama. A. Nilai nominal untuk kas dan setara kas. B. NJOP untuk tanah dan atau bangunan. Dan NJKB untuk kendaraan bermotor. C. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak. D. Nilai yang dipublikasikan oleh PT BII untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BII. E. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk 1. Surat berharga negara, yang kedua untuk efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Bila tidak ada nilai pedoman, maka menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik, ya, KJPPA atau appraisal. Program pengungkapan sukarela kebijakan 2, syarat dan ketentuan, ya. Wajib pajak orang pribadi yang ingin melakukan atau mengikuti program pengungkapan sukarela ini, dia sedang tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau
atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, itu tentu saja terkait dengan PPh, PPh Potput dan PPN. Syarat umum yang harus dipenuhi adalah tentu saja harus mempunyai NPWP, harus punya NPWP. Nah, kemudian membayar PPh final, menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020, mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 terkait pajak penghasilan, pajak Potput, dan PPN. Lainnya ya, ada hal lain yang perlu disampaikan di sini bahwa pembetulan SPT peserta PPS setelah Undang-Undang HPP ini diundangkan dianggap tidak disampaikan. Ya. Wajib pajak orang pribadi yang belum lapor SPT PPh tahun 2020 harus lapor SPT terlebih dulu dengan mencantumkan harta SPT sebelum tahun 2020 ditambah harta dari penghasilan tahun 2020. Kemudian selain harta yang sudah ada di SPT, ya, misalnya ini gampangnya ngomongnya begini. Misalnya tahun 2020 dia belum lapor SPT, tahun 2019 dia sudah melaporkan SPT dengan daftar hartanya ada 10. Nah, realnya sebenarnya hartanya ada 20. Maka yang boleh dilaporkan di SPT tahun 2020 ini hanya 10 tersebut yang sudah ada di SPT tahun 2019 ditambah penghasilan tahun 2020. Harta lainnya yang 10 tadi harus diungkap melalui PPS. Kemudian cara menghitung untuk kebijakan kedua sama tarif dikalikan nilai harta bersih. Harta bersih merupakan harta dikurangi pokok utang terkait, ya, pokok utang terkait. Nah, dalam hal harta atau utang dalam bentuk falas maka menggunakan kurs KMK pada akhir tahun pajak 2020. Nah, pedoman nilai harta pada kebijakan kedua ini untuk nilai nominal berlaku untuk kas atau setara kas, atau harga perolehan untuk selain kas atau setara kas. Jadi yang dipakai adalah harga perolehan. Bila tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau secara berdasarkan penilaian wajib pajak, ya. Apabila harga perolehannya itu sudah tidak diketahui lagi, maka boleh menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau secara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi untuk program kedua ini nilai hartanya, harga perolehannya itu bisa ditentukan sendiri oleh wajib pajak, ya. Tentu saja harus mendekati nilai wajar per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan aset-aset sejenis, ya, dibandingkan dengan aset-aset sejenis. Nah, ini pengungkapan program sukarela, ya, cara pembayarannya. Nih, kode akunnya, kode akun PPh finalnya adalah 411128. Itu kode akunnya. Kemudian keterangannya, ya, keterangan untuk SPPh, ya, kebijakan pertama dia diberi kode 427, kebijakan kedua diberi kode 428. Kemudian atas SKPKB kebijakan kedua, ya, kurang ungkap harta dikenai PPh final sebesar 30% plus sanksi bunga yang ditentukan di dalam KUP itu diberi kode 319. Nah, bagi WP yang gagal repatriasi dan gagal investasi, ini kan ada tarif tambahan yang harus dibayar, maka dia harus menyetor dengan, kalau kebijakan pertama kodenya 107, kebijakan kedua 108. Kemudian SKPKB gagal repatriasi dan investasi. Nah, ini dengan kode 317 dan 318. Nah, pembayaran
pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Jadi, kalau kemarin-kemarin ada AR yang menerbitkan surat SP2DK ya, SP2DK surat cintanya masih banyak sekali, kemudian wajib pajak sudah mengungkapkan sebenarnya saya pengen nih ikut program pengungkapan sukarela, pengen PPS. Kemudian kan kalau kita melakukan pembetulan sekarang ini ya, setelah undang-undang ini berlaku, undang-undang ini sendiri berlaku dari tanggal 29 Oktober 2021. Maka pembetulannya tadi dianggap tidak disampaikan. Terus ini gimana kalau saya harus bayar sesuai dengan himbauan, sesuai dengan SP2DK? Ada AR yang ngomong ya, yang menyampaikan bahwa ya sudah, yang penting ini dibayar dulu. Nanti kalau memang mau ikut program PPS, maka pembayaran ini bisa dipindah bukukan. Hai, ini slide dari DJP ya, ini slide dari DJP. Maka apabila kemarin Anda menyampaikan seperti itu, ingat Anda sudah PHP terhadap wajib pajak ya. Karena di slide ini ketentuan yang diatur oleh DJP sendiri bahwa uang tebusan ini tidak bisa dari pemindah bukuan ya, tidak bisa dari pemindah bukuan. Tata cara mengikuti program pengungkapan sukarela sudah saya sampaikan. Video saya berikutnya akan membahas tentang konsekuensi lain yang bisa dipelajari atau harus kita cermati bagi wajib pajak yang ingin ikut program PPS ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam gamblang pajak.